Oke, kita langsung mulai aja ya teman-teman. Sebelumnya aku mau minta maaf dulu nih, kan sebelumnya harusnya jadwalnya tuh hari Senin ya. Karena aku minggu ospek, jadi terpaksa harus diundur ke hari ini, malam ini. Jadi mohon maaf ya teman-teman udah menyita malam Seninnya buat belajar. Iya, apa-apa, Kak. Oke, pertemuan geografi kali ini kita akan ngebahas tentang biosfer. Masih termasuk ke dalam lapisan-lapisan yang ada di bumi, yaitu biosfer. Oke, apa itu biosfer? Biosfer itu sendiri ada banyak sebenarnya artinya menurut ahli-ahli. Cuman kalau kita kerucutkan, biosfer itu artinya merupakan bagian dari bumi yang menjadi tempat organisme untuk bertahan hidup dan melangsungkan kehidupannya. Tempat untuk melangsungkan kehidupannya itu yang dimaksud itu habitat ya teman-teman. Jadi ada habitat flora, habitat fauna, dan sebagainya. Kemudian ada faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan persebaran flora dan fauna. Seperti kita tahu sendiri, flora dan fauna di berbagai daerah itu kan beda-beda karakteristiknya. Ada yang di daerah salju, ada yang di daerah gurun, ada yang di panas, ada yang di laut. Nah, faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan itu yang pertama ada kondisi geologis, kemudian yang kedua ada iklim, termasuk suhu, curah hujan, angin, serta kelembapan. Perbedaan faktor yang ketiga itu ada relief, itu maksudnya tinggi rendahnya permukaan bumi. Kemudian yang keempat ada faktor kesuburan tanah. Yang terakhir faktor manusia sendiri. Untuk faktor ini teman-teman ada yang bingung nggak? Ada yang mau ditanyain nggak? Udah ngerti apa masih bingung? Relief itu kayak mana, Bang? Kenapa? Relief. Relief. Relief itu maksudnya tinggi rendahnya permukaan bumi. Kan permukaan bumi itu ada gunung, ada lembah, ada yang tingginya di atas permukaan laut di atas 1000, misalnya di atas 500. Nah, itu kan perbedaan-perbedaannya ada perbedaan iklim ya. Maksudnya di setiap ketinggian itu kan iklimnya berbeda. Nggak cocok untuk semua flora dan fauna. Jadi gara-gara itu di ketinggian berbeda, tumbuhan dan faunanya juga berbeda. Paham nggak? Paham, Kak. Oke, kalau paham kita lanjut. Oke. Nah, ini ada persebaran habitat dari flora dan fauna di dunia. Flora dan fauna memiliki tempat hidup khusus sehingga karakteristiknya dari negara lain sama negara lain itu berbeda. Yang pertama ada habitat hutan hujan tropis. Ini ada contoh gambarnya. Untuk karakteristiknya teman-teman bisa cari sendiri atau dibaca di modul yang ada di web ya teman-teman. Kemudian yang kedua ada hutan musim, ada taiga, ada tundra, sabana, sama stepa. Nah, untuk sabana sama stepa ini bedanya cuma di pohon ya, teman-teman. Kalau sabana itu masih ada pohon, kalau stepa itu benar-benar nggak ada pohon, cuma hamparan rumput aja. Sampai sini paham nggak? Ada yang mau tanyain nggak? Paham, Kak. Oke, paham ya. Kita lanjut. Nah, kalau persebaran fauna di dunia itu dibedakan menjadi peta seperti ini nih, teman-teman. Kelihatan kan ya petanya? Jadi kebagi dalam 7 zona. Ada neotropik, Etiopian, Oriental, Australis, Oceania, Palearktik, sama Nearktik. Paham teman-teman? Kalau contoh hewannya paling gampang lah ya nentuinnya. Oriental itu gajah Sumatera, contohnya harimau Sumatera. Australis ada kanguru. Neotropik itu apa ya? Banteng. Banteng Amerika tuh ada. Kalau di Palearktik itu ada beruang kutub, bisa banyak contohnya. Nah, kalau yang di Indonesia dibaginya kayak gini nih teman-teman. Kan Indonesia itu merupakan negara kepulauan. Gimana?
Eh, maaf ini host, ini kita masuk ke breakout room apa gimana? Kok ada breakout room? Oh iya, maaf. Jadi untuk yang sosum di sini, nanti saintek masuk ke itu ya, matematika. Oh, berarti kita tetap di sini yang sosum. Iya. Oh, ya udah berarti dilanjut aja ya. Kita lanjut. Kan Indonesia itu kan merupakan negara kepulauan yang berada di iklim tropis, sehingga Indonesia itu memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi, teman-teman. Kemudian kawasan Indonesia bagian barat itu tuh pernah bersatu sama Asia, sehingga menyebabkan fauna di wilayah tersebut mirip dengan fauna yang ada di Asia. Kemudian kawasan Indonesia Timur itu pernah bersatu sama wilayah Australia, sehingga karakteristik hewan dan floranya mirip-mirip sama yang di Australia. Kemudian untuk yang daerah tengah ini nggak pernah menyatu sama siapa-siapa, dia sendiri dari awal, sehingga faunanya itu fauna original, fauna endemik, nggak ada di mana-mana. Jadi adanya di situ aja. Kalau untuk perbedaannya itu dibedain sama garis Hayal, garis Wallace, sama garis Weber. Ini ada petanya ya teman-teman, bisa dilihat iya dibedakan sama garis Wallace, garis Weber. Paham nggak teman-teman? Ada yang mau tanyain nggak? Udah mau masuk contoh soal sih. Kalau materi paham nggak? Apa mau dilanjut langsung ke bahas soal? Bahas soal, Kak. Ya udah, kita bahas soal ya. Ini ada soal yang pertama, yaitu faktor utama yang menyebabkan sering terjadi gagal panen. A. A, oke, selain A ada lagi yang punya A. pendapat berbeda. Oke, kita bahas ya. Jadi jawabannya benar yang A, karena gagal panen bisa disebabkan oleh kondisi iklim yang sering berubah. Karena anomali cuaca yang mengakibatkan petani banyak mengalami gagal panen. Kan sekarang udah ini ya, apa maksudnya global warming. Jadi iklim itu nggak bisa diprediksi, sering ganti-ganti tanpa sebab gitu loh. Maksudnya sering hujan mendadak, sering panas mendadak. Jadi gara-gara itu biasanya ada fenomena gagal panen. Paham ya teman-teman? Kita lanjut ke soal yang berikutnya. B. Ada yang B, ada yang E. lain mungkin? C. E. Ada yang punya pendapat lain selain B sama E? Yang B. yang B. Buka suhu. Yang E, Kak. Ada yang B, ada yang E. Morfologi atau suhu? Morfologi. Kalau diperhatiin lebih lanjut, ini kan soalnya tuh udah lebih detail ya ditanyanya unsur iklim. Jadi yang termasuk iklim tuh yang B, yang suhu. Kalau morfologi lebih ke faktor umum, maksudnya faktor ya umumnya yang belum diklasifikasiin. Ini ada alasannya kenapa suhu bisa membuat perbedaan
soal berikutnya. Garis antara Indonesia Barat dan Tengah. Yang E. Kak. E. Yang E, Wales. Wales. Ya benar teman-teman, jawabannya garis Wales. Dia itu merupakan garis hayal memisahkan Indonesia bagian barat dan tengah. Kalau untuk timur sama tengah itu namanya garis Weber. Ini masih gampang lah ya soalnya. Soal yang berikutnya. Satu tiga Kak. E. 1-3. 1-3. Peran penting hutan bakau bagi lingkungan pesisir adalah untuk 1 dan 3. Ada lagi selain 1 dan 3? Oke, ya benar teman-teman. Jawabannya 1 dan 3. Ini ada beberapa manfaat dari hutan bakau. Dia itu sebagai penahan abrasi, penahan intrusi, kemudian tempat hidup biota laut, sama sumber makanan bagi spesies yang ada di sekitarnya. Teman-teman paham kan ya abrasi itu apa, intrusi itu apa? Belum, Kak. Belum. Kalau abrasi itu dia ini erosi yang diakibatkan sama gelombang laut. Kalau intrusi ya dia peresapan air ke dalam daratan. Jadi airnya masuk ke dalam tanah, yaitu namanya intrusi. Paham nggak? Paham, Pak. Oke, lanjut ke soal yang berikutnya. Yang A bukan, Kak? A, benar. Keduanya benar sebab akibat. Selain A, ada lagi? Ada yang jawab B? Ini ada yang jawab B. D Kak, D. D. D itu oke. Salah benar ya berarti. Oke, kita bahas. Ya benar jawabannya yang D. D itu salah. Pernyataannya salah, alasannya benar. Kenapa? Karena di sini pernyataannya itu salah gara-gara ada kata musim tertentu. Karena hutan hujan tropis itu nggak selalu hijau, teman-teman. Nggak cuma waktu tertentu aja. Jadi dia selalu hijau sepanjang tahun. Kemudian alasannya benar. Karena di hutan hujan tropis cuma ada 2 musim, yaitu musim penghujan sama musim kemarau. Paham nggak yang soal begini? Agak kurang paham. Yang kurang paham yang bagian yang mana? Hutan hujan tropis itu salah satu karakteristiknya itu selalu hijau, teman-teman. Jadi nggak musim tertentu aja. Selalu hijau pokoknya sepanjang tahun. Jadi dia nggak pernah gugur, nggak pernah rontok gitu. Paham? Paham? Paham. Oke, lanjut. Jenis hutan berdasarkan tujuan dan kegunaannya. B. 2, 4 Kak. 2 dan 4. 2 dan 4. Iya benar teman-teman, jawabannya 2 dan 4. Jenis hutan itu berdasarkan kegunaannya dibagi 3, ada hutan produksi, hutan lindung, sama hutan suaka alam. Hutan produksi itu untuk maksudnya yang menghasilkan produk yang berguna untuk manusia, misalnya hutan jati. Nah, kayunya kan bisa dipakai buat furnitur. Kemudian kalau hutan lindung itu dia semacam taman nasional gitu lah. Kalau suaka alam ya
itu jadi untuk budidaya flora dan fauna. Kalau hutan heterogen sama homogen itu berdasarkan jenisnya ya teman-teman. Jadi hutan homogen dia jenis tanamannya sama semua, kalau heterogen beda semua. Paham nggak kelompok-kelompok hutan? Paham, Kak. Paham. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Hutan jati khasnya di wilayah hutan. D, D, D atau E? D atau E? Yang mana nih jadinya? D atau E? yang D, D. Yang C. Yang C. Beragam nih. A, B, C, D, E. Oke. Yang benar jawabannya hutan musim tropis ya teman-teman masuknya. Jadi ciri-ciri hutan musim tropis itu dia pada saat musim kemarau yaitu tanamannya meranggas, artinya dia daunnya gugur. Kenapa gugur? Karena dia ingin menghemat air yang ada di dalam tanamannya. Kan dia musim panas, maksudnya musim kemarau, panas kan ya. Jadi dia butuh air yang banyak sehingga daunnya itu digugurkan sehingga air yang ada di dalamnya itu nggak berkurang. Kemudian hutan musim itu juga cocok untuk pertanian. Musim kemarau sama penghujannya seimbang. Contohnya tadi hutan jati. Paham nggak teman-teman? Jadi kalau hutan musim itu dia hutannya punya musim tertentu untuk berkembang. Saat musim kemarau dia menggugurkan daunnya. Kalau penghujan dia tumbuh lagi daunnya. Jadi ada siklus tertentu setiap musimnya. Oke, paham ya? Kita lanjut ke soal berikutnya. satu tiga enggak sih Kak? 1 dan 3. 1 dan 3. Selain 1 dan 3, ada lagi? 1-3 Kak. 1, 3. Jawabannya semuanya benar. Kenapa? Karena kondisi lingkungannya mendukung bumi sebagai habitat makhluk hidup. Kita bahas satu-satu. Suhu relatif tidak ekstrim. Ya karena kalau ekstrim, kita sebagai makhluk hidup ya nggak bisa hidup. Paham nggak? Itu aja sih sebenarnya. Suhunya nggak ekstrim. Kemudian kondisi atmosfernya homogen. Airnya dalam bentuk cair, relief cenderung rata. Cenderung ya teman-teman, jadi nggak semua rata maksudnya. Jadi kita manusia bisa bikin rumah, bisa bikin gedung, kan tanahnya rata tuh. Paham nggak? Yang nomor 2 itu gimana maksudnya, Kak? Kondisi atmosfer homogen. Karena kalau macam-macam, nih kan atmosfer kan kandungannya paling banyak tuh nitrogen sama oksigen. Kalau kita banyak-banyak kandungannya ya kita hirupnya juga banyak. Maksudnya kita kan cuma pakai oksigen buat hidup ya. Kita nafas pakai oksigen, ngeluarin CO2. Itu sih. Kalau kandungannya terlalu banyak juga nggak baik buat makhluk hidup. Misalnya ada gas beracun. Harus siapa tahu kandungannya beracun kan kita nggak bisa hidup. Jadi dia cenderung homogen, cuma nitrogen, bukan cuma, paling banyak nitrogen sama oksigen. Gitu sih. Kalau Paham nggak? homogen itu sama gitu ya, Kak ya? Iya.
cenderung homogen. Jadi cuma ada nitrogen sama oksigen. Paham nggak? Paham, Kak. Kalau air dalam bentuk cair, ya semua makhluk hidup kan butuh air ya buat bertahan hidup. Itu sih. Oke, kita lanjut ya. Nah, Bukan. selain A ada lagi? Kak A. A. Oke, banyak yang jawab A nih. Iya, benar teman-teman, jawabannya A. Ini bisa dikaitin sama materi atmosfer, bagian jenis-jenis iklim. Iklim Junghun. Kan di situ iklim Junghun menerangkan ketinggian sekian bisa ditanam tanaman apa. Nah, kalau ketinggian kurang dari 700 artinya dia masih ke zona yang hangat, zona panas. Jadi cocoknya ditanam sama padi, jagung, kelapa, sama tebu. Begitu sih teman-teman. Ada yang belum paham? Itu zona iklim panasnya itu dari suhu berapa ya Kak? Kira-kira. Iklim panas dari suhu berapa? Aku lupa. Mungkin bisa dibaca di materi iklim Junghun. Itu ada karakteristiknya dari suhu berapa. Ini zona iklim panas berarti daerah pantai, daerah dataran rendah, sekitar paling 30-an derajat ya teman-teman. Paham nggak? Paham. Paham, Kak. Oh, udah soal terakhir. Ada yang mau ditanyain nggak? Ini nggak pada keganggu kan ya malam Seninnya besok sekolah? Enggak. Ada yang mau tanyain nggak? Atau materinya ada yang belum paham? Izin Iya. bertanya. Tadi tuh yang musim apa sih? Musim tropis itu sama bukan sih sama hujan tropis? Hutan musim tropis ya? Yang tadi yang ini? Iya, sama hutan tropis. Itu sama nggak? Kalau hutan musim tropis artinya dia cuma ada di musim tropis saja. Jadi cuma pas musim penghujan aja. Kan tropis itu kan rata-rata hujannya banyak ya. Jadi dia cuma berkembang, cuma hidup di musim tropis aja. Kalau hujan tropis, dia artinya selalu hidup kapan aja. Dia penghujannya lebih tinggi daripada kemaraunya. Kalau musim tropis, dia kan seimbang nih kemarau sama penghujan. Kalau yang hutan hujan, dia itu penghujannya lebih tinggi. Paham nggak? Jadi ingat aja namanya musim tropis. Oh, artinya dia cuma hidup di musim tropis saja. Musim tropis kan hujannya hujan maksudnya. Paham nggak? Oh iya, paham Kak. Makasih. Ada lagi mungkin? Ada yang belum paham tentang materi biosfer? Sebenarnya kalau dibahas, iya. Boleh satu lagi gak? Iya boleh. Boleh contohin yang taiga gak? Itu contoh pohonnya. Taiga itu, kalau contohnya apa ya? Mana nih taiga? Nih, taiga tuh ini gambarnya kayak gini kurang lebih. Ada pohon cemara. Biasanya pohon cemara sih. Biasanya di kaki gunung es dia habitat taiga namanya. Oh ya, terima kasih.
Oke, ada lagi nggak? Ini tundra, sabana, stepa, pada paham kan? Tundra itu es, sabana itu hamparan padang rumput tapi masih ada pohonnya. Kalau yang stepa benar-benar rumput aja. Oh, ini ada yang dari chat nih. Bedanya hutan lindung sama suaka alam. Kalau hutan lindung, bentar, ini ada nih. Nih, hutan lindung itu hutan yang dimaksudkan untuk perlindungan alam dan kelestarian lingkungan. Jadi, misalnya dia berguna untuk mencegah erosi dan banjir. Kalau hutan suaka alam, dia berfungsi sebagai melindungi tumbuhan yang sudah langka dan dikhawatirkan punah. Ini siapa nih yang nanya? Isabella, paham nggak Isabella? Oke. Oke, ada lagi nggak? Kak, abrasi itu apa ya, Kak? Abrasi. Abrasi itu erosi yang disebabkan oleh gelombang laut. Itu ada di materi litosfer kalau erosi. Namanya abrasi kalau disebabkan sama gelombang laut. Siapa yang nanya nih? Paham, Kak. Ada lagi yang mau nanya nggak? Aku mau nanya, Kak, boleh? Boleh. Itu yang materi awal-awal itu loh, Kak. Yang persebaran hewan-hewannya. Persebaran hewan. Yang mana tuh? Coba Kakak sebelumnya lagi. Yang ada petanya? Iya, yang ini. Iya, kenapa? Itu tuh aku masih nggak ngerti persebarannya itu kayak gimana, Kak. Hewan-hewannya apa aja gitu. Oke. Di sini kan ada peta. Nah, peta ini tuh menunjukkan peta persebaran fauna di dunia. Jadi persebarannya itu dibagi ke dalam 7 zona. Ya, 6 zona, 6 zona. Yang pertama itu ada oriental, bisa dilihat itu ada wilayah India, Sri Lanka, Pakistan, ASEAN, sebagian Indonesia. Itu contoh hewannya ada orangutan, ada badak, ada harimau, itu oriental. Kemudian yang kedua tuh ada paleartik, itu mencakup sebagian wilayah Asia sama seluruh Eropa sama utara Afrika. Contoh hewannya itu ada kambing, ada kijang, ada sapi, pokoknya hewan-hewan yang ada di Asia dan Eropa. Kemudian wilayah yang ketiga itu ada neotropik, itu ada wilayah Amerika Tengah sampai Amerika Selatan. Contohnya itu ada terenggiling, ada tapir, kukang, armadillo, itu contohnya. Kemudian zona yang ketiga itu ada zona nearktik. Nearktik itu mencakup wilayah Greenland sama Amerika Utara. Contoh hewannya ada bison, ada kambing gunung. Kemudian zona yang kelima itu zona Australis, mencakup wilayah Indonesia Timur, benua Australia, sama New Zealand. Contoh hewannya itu kanguru, kasuari, cendrawasih. Kemudian zona yang terakhir itu Ethiopia, mencakup seluruh Afrika, dari Afrika Utara sampai Afrika Selatan. Contoh hewannya hewan-hewan Afrika, ada gajah, ada bison, burung onta, singa, dan sebagainya. Paham nggak? Paham, Kak. Makasih ya, Kak. Oke. Ada lagi nggak?
Ada lagi mungkin yang belum paham? Atau udah paham semua? Udah paham. Oke, kalau udah paham semua. Oke, kalau udah paham semua mungkin sekian aja materi biosfer. Kalau masih ada yang nggak paham bisa ditanya di Telegram mungkin, bisa di Instagram juga bisa. Oke, makasih teman-teman. Semangat belajarnya. Terima kasih, Kak. Makasih, Kak. Terima kasih, Kak.